warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aki, makasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syari syari wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Hujan turun dengan menyuburkan tanah ini. Jadi mudah-mudahan bukan karena hujan terlambat atau tidak datangnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada umatnya sampai akhir zaman. Saya kebagian hari ini menjelaskan tentang koperasi syariah berbasis masjid, solusi ekonomi umat. Bisa diperpendek, bisa diperpanjang, bisa nggak selesai-selesai. Karena kalau Anda lihat koperasi syariah berbasis masjid, ada koperasinya, ada syariahnya, ada masjidnya. Apalagi kalau kita tambahkan solusi ekonomi umat. Nah, udah berapa itu? Kalau kita jelaskan masjid saja, waduh, luar biasa, banyak dan sebagainya. Kalau kita bicara koperasi juga sama. Bicara solusi ekonomi umat, waduh, besar sekali. Saya tidak katakan berat, tapi besar. Artinya luas sekali urusannya itu. Cuma saya ingin ini dipahami dulu bahwa kita harus sama-sama paham dulu bahwa persoalan ekonomi ini, bahwa persoalan ekonomi umat ini sudah merupakan satu persoalan besar. Itu dulu yang paling penting. Ya. Jadi persoalan ekonomi umat itu sudah menjadi persoalan yang sangat penting. 15 Desember 2015 itu Koran Kompas membahas penelitian dari Bank Dunia. Hasilnya adalah yang pertama di dunia itu Rusia. Rusia itu kekayaan Rusia itu dikuasai oleh segelintir orang Rusia. Jadi segelintir orang Rusia menguasai kekayaan Rusia yang dahsyat. 62%. Nomor 2 itu Thailand. Thailand itu menguasai segelintir orang Thailand menguasai 53% kekayaan Thailand. Tapi nomor 3 itu Indonesia. Di dunia nomor 3 itu di Indonesia di dunia. Itu di Kompas ada. Saya nggak bawa aja, tapi saya ada fotokopinya. Kalau Anda perlu nanti bisa kita bagi. Nomor 3 itu Indonesia menurut Kompas. Dan itu penelitian Bank Dunia. Kekayaan Indonesia dikuasai oleh segelintir orang Indonesia. Karena Kompas dia nggak nambahin keturunan. Kalau saya tambahin orang Indonesia keturunan. Jadi bukan orang Indonesia yang kayak gini. Saya kalau yang gini gitu ya, mungkin tidak apa-apa juga, walaupun miris juga kan, segelintir kelompok kecil menguasai ekonomi. Itu udah menyalahi di Al-Quran dan hadis. Nggak boleh kan numpuk kekayaan di sekelompok orang kan. Banyaklah hal-hal yang terjadi itu. Jadi menurut saya, dan kemana-mana udah 10 tahun saya nguruskin ini, setiap hari Jumat di MUI Kota Bandung. Saya ketua bidang ekonomi umat MUI Kota Bandung udah 10 tahun, 2 periode.
Pak Miftah Farid juga ketuanya, kalaulah masjid dan musala seluruh Indonesia, nah, dasar kan, kalaulah masjid dan musala seluruh Indonesia ada koperasi syariah, dan saya yakin pengalaman saya di koperasi ini udah 40 tahun terakhir, tiap hari koperasi itu pasti uangnya kurang terus, itu maunya tambah modal terus, jadi uang itu tersimpan di masjid musala. Dan coba yang laki-laki terutama, tapi yang wanita juga mungkin ada, kalau datang ke masjid Jumatan pasti diumumkan kas hari ini sekian puluh juta, karena hari ini sekian puluh juta. Nggak ada kas minus sekian, nggak ada, iya kan, di masjid, termasuk masjid kita ini. Jadi kalau ada 5 juta, 10 juta, 100 juta, sekian ratus juta di setiap masjid dan musala se-Indonesia ada duit, yang diam saja kan, pasti diam kan, masuk 100.000 atau 1 juta, nanti keluar lagi 1 juta, kan yang diam tetap segitu. Makanya di mana-mana yang namanya bangunan yang tidak selesai adalah masjid, karena kalau udah selesai dirombak lagi, selesai rombak lagi, selesai rombak lagi, terus dia begitu, nggak pernah berhenti. Ini pengantar aja sedikit untuk kita pahami bahwa situasi dan kondisi ekonomi kita itu sudah sangat memprihatinkan. Jadi saya ulangi lagi, ini kita akan belajar tentang koperasinya juga, tentang syariahnya juga, tentang masjidnya juga, dan ekonomi umatnya juga. Ini memang banyak seperti besar, tapi nanti kita mulai dari satu hal yang bisa saja kita telan satu hari ini. Setelah itu nanti kita bisa diskusi terus. Insya Allah saya setiap hari Jumat jam 6.30 pagi, tiap hari Jumat jam 6.30 pagi, biasanya sampai jam 9, udah 10 tahun rutin di MUI Kota Bandung. Naik mobil serang-serang sini udah sampai terminal per 4 jam. Kita bisa diskusi terus itu, dan itu aja kerjanya. Udah 10 tahun, dan insya Allah sampai saya nggak ada pun mudah-mudahan itu terus ada ya, anda yang melanjutkan barangkali ya. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan untuk pengantarnya saja. Jadi satu lagi pengantarnya, sudah sedemikian rupa parahnya ekonomi kita di Indonesia ini, sudah sedemikian rupa parahnya, dikuasai oleh segelintir orang keturunan ya. Nah, tapi yang namanya institusi Islam itu pasti masjid kan, sekolah Islam, ormas Islam, partai yang menamakan Islam dan sebagainya. Pokoknya di mana kelompok-kelompok Islam yang besar-besar, yang dasar-dasar, yang segala macam, banyak lah. Dari pengamatan saya tentu dari segala sisi ya, nggak ada tuh yang ngerti begitu yang saya cerita barusan. Mungkin dia baca Quran juga dilewat aja itu, nggak ada, ternyambung. Istilahnya orang merasa hidupnya udah pas-pasan, cukup. Ini apalagi mohon maaf yang ulama. Saya untuk ulama ini karena saya pengurus MUI Kota Bandung 10 tahun yang lalu, saya udah lapor dengan Pak Miftah Farid, ulama itu biarlah ulama saja, karena memang tidak bisa ekonomi, tidak ngerti ekonomi. Banyaknya ya, tentu ada juga ulama yang hebat-hebat yang mikirin ekonomi, tapi kan gimana kalau hanya 1 orang 2 orang. Ada satu lagi, dalam koran Kompas juga, saya memang langganan Kompas karena Kompas itu saya pakai mahasiswa, jadi dapatnya 60.000 saja sebulan, murah banget. 60.000 sebulan kan murah banget, 2.000. Jadi saya bayar Kompas. Republika saya nggak bisa begitu, yang lain juga nggak bisa, PR juga nggak bisa. PR itu saya langganannya cuma hari Sabtu, Jumat sama Sabtu aja. Republika hari Jumat aja langganan saya. Jadi ada satu lagi di koran Kompas itu, dari laporan LPS, lembaga penjamin bank itu, LPS namanya. Bulan April kemarin
tabungan yang rekeningnya 2 miliar ke atas. Nah, rekening ya, 2 miliar ke atas, berarti 3 miliar, 4 miliar, mungkin entah 100 miliar, entah berapa. Itu 214.305 orang. 214.315 orang. Bulan Mei naik menjadi 230.000 sekian lah, naik. Saya pengurus Kadin, Kamar Dagang Industri, udah 18 tahun. Dulu 10 tahun di Kota Bandung, 8 tahun terakhir ini di Jawa Barat. Saya tanya teman-teman saya di Kadin, pengusaha itu semua, ketua Kadin juga, saya tanya semuanya. Beberapa lah ketua Kadin. Siapa nih yang punya teman yang punya duit 2 miliar ke atas di rekening? Wah, mana ada Pak Arsad? Di rekening mana ada? Kalau aset, tanahnya, rumahnya semua dinilai 2 miliar ada, tapi di rekening 2 miliar lebih nggak akan ada. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu lagi, siapa yang punya itu? Pasti lebih dari 2 miliar kan? Ini kondisi kita. Ini mana pencetnya ini? Supaya yang kedua. Ya, itu tahun 2012. Saya buat makalah ini sejak 2013. Itu 2012 Forbes 40 orang di Indonesia menguasai kekayaan sekitar 850 triliun, 60% dari APBN 2000. Ini 2013 saya juga punya datanya menjadi 1.100 triliun, tapi 50 orang yang disurvei. Tapi di bawah itu jumlah penduduk miskin 28,59 juta orang. Itu mah 40 orang. Ini bukan 28 orang, 28 juta orang. Tahu Bapak, Ibu kategori miskin oleh BPS? Ada yang tahu? Nggak ada. Orang miskin di Indonesia itu adalah orang yang penghasilannya 7.500 rupiah saja sehari ke bawah. 7.500 rupiah saja sehari ke bawah. Siapa namanya? Irsyad. Hah? Irsyad. 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 Oh, ini Arsad. Oh, gitu. Bisa hidup 7.500 rupiah sehari. Jadi enggak orang miskin berarti, insya Allah. 7.500 ke bawah. Berarti ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 0. 28,59 juta orang. Jawa Barat paling banyak. Karena penduduk Jawa Barat paling banyak. Kata Sofyan Wanandi, Ketua Apindo, dalam koran juga, PR waktu itu, kalau kategori miskinnya dari 7.500 dinaikin jadi 15.000, ya kan, 2 kali lipat ya, 15.000 sehari, maka akan ada 100 juta orang miskin. Kalau penduduk orang Indonesia ini 200 juta, 250 juta, berarti kalau Arsad sama Irsyad berdua, ente miskin atau saya? Tak gitu ya. Dahsyat. Bagaimana kita kondisi begini di Indonesia mau nyaman? Para politisi kita, para pemerintah kita, aparat kita, pernah nggak diterangkan yang begini, mikirkan yang begini? Mungkin pernah, tapi saliwat unggul, nggak bisa. Jadi kita lihat bahwa ini sudah darurat ekonomi. Keadilan itu sudah luar biasa tidak adil. Kita terusin. Terbalik. Setelah 15 tahun reformasi, sekarang udah 16 tahun kali ya lebih, ketimpangan ekonomi semakin melebar. Distribusi kekayaan masih di tangan segelintir orang.
Demokratisasi dan desentralisasi ekonomi yang seharusnya menjadi instrumen pemerintahan disalahgunakan penguasa. Kemarin ini baru beberapa hari yang lalu, ada yang lihat koran atau baca di itu, yang ditangkap lagi, yang ada pengusahanya juga. Ini banget ini. Ini 21 Mei 2013 itu. Saya di bahannya udah lama tapi masih sangat akurat. Ini terjadi di pusat, di daerah, di mana-mana. Lalu kita berharap apa dari kondisi begini? Tetap nggak bisa apa-apa. Kehadiran orang-orang kaya di negeri ini ternyata tidak cukup manfaat untuk orang miskin. Yang diperlukan adalah sistem ekonomi yang menjamin kemakmuran dan keadilan. Ini undang-undang kita. Nah, ini undang-undang dasar 45 sudah jelas-jelas betul disebut itu. Usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, dan itu adalah koperasi. Saya berkantor di Dinas Koperasi Jabar itu, Jabar Banten dulu, jadi Jabar dan Banten itu 6 tahun, tapi konsultan, nggak PNS. Nah, jadi saya gaul sama para teman-teman yang karyawan pegawai PNS dari koperasi. Nah, tapi belakangan ini saya komplain, ini gimana ini, di mana-mana orang udah nggak ngerti koperasi, kata saya. Wah, Pak Arsad, katanya, teman saya yang masih pegawai negeri, jangankan orang-orang pegawai koperasi juga nggak ngerti koperasi. Saya jadi bingung, kenapa? Kan pindah-pindah dari nguruskan dinas ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, datang ngerti koperasi. Kalau jawabannya udah begitu, apalagi diskusinya, nggak bisa kan, mentok. Nggak bisa. Jadi ya udah, nanti kita terusin aja. Lihatin, tugas saya di sini kan menjelaskan tentang koperasi syariah berbasis masjid. Jadi nanti di bawah ini akan ada koperasi ini. Ini koperasi. Landasan koperasi, azas kekeluargaan, tujuannya jelas banget ini. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Ini kata-katanya aja, setiap kata itu bermaknanya luar biasa. Tapi kalau nggak pernah dijelaskan begini, koperasi, apa itu koperasi? Simpan pinjam, segitu aja kan. Saya nyimpan, saya minjem. Nggak pernah dibahas dengan baik apa betul azas, landasan dan sebagainya dari koperasi ini. Ini nilai koperasi. Kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan. Ini kita bahas kekeluargaan sesuatu itu panjang lagi. Menolong diri sendiri, mandiri, wirausaha dan sebagainya, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan. Ini terusin. Berkeadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kepedulian pada orang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan, satu saja dari nilai ini, kejujuran, udah luar biasa. Kemana kita nyari sekarang?
yang masih pegang teguh kepada kejujuran, keterbukaan, berkeadilan, peduli pada orang lain. Dan ini Islami. Saya kira di masjid kita akan melakukan yang begini. Ya, ini saya cepat-cepat aja dulu, nanti kita kalau mau diskusi lebih lanjut mudah. Mau bikin koperasi masjid. Saya karena berkantor di situ, saya kenal sama DKM-nya, dia datang ke saya, diuruskan. Nah, jadi ada yang ngurusin lembaga koperasi, yang membuat izin koperasi ini, itu Bu Teti namanya. Bingung, WhatsApp, ini masjid kok bikin koperasi, boleh nggak? Jadi saya tahu betul waktu itu bahwa yang namanya masjid bikin koperasi yang pertama kali itu di Jawa Barat ya, paling tidak sejak Bu Teti berkantor di situ, itu Masjid Mujahidin tahun 98. Karena begini, untuk Bapak Ibu pahami tentang koperasi ini, kalau Masjid Istiqamah koperasinya misalnya kita ini anggota koperasi, ya ada aturannya dan sebagainya, nanti kita bisa pelajari secara teknis. Lalu ada orang Kristen di tetangga kita ini mau jadi anggota koperasi kita, boleh banget, otonominya sangat gitu. Tapi persoalannya dibolehkan tidak oleh pengurus koperasinya orang Kristen itu masuk, atau dia mau nggak masuk jadi anggota koperasi. Nah itu perbedaannya. Secara hukum boleh dia jadi anggota kita, tapi mungkin dia nggak mau ikut kita kan, koperasi kita. Lalu kita sendiri belum tentu menerima dia. Itu aja masalahnya. Tapi kalau jadi anggota koperasi terbuka sekali, sama saja semuanya. Pengawasan oleh anggota secara demokratis, berpartisipasi aktif dalam ekonomi koperasi. Nah ini satu lagi yang perlu, yang D itu. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Badan usaha, bukan badan sosial, bukan badan zakat. Kan banyak terjadi di lapangan itu, kalau kita pinjam koperasi masjid nggak usah bayar, nah ini mau duit sedekah, nggak bisa begitu. Koperasi itu badan usaha. Menurut Bung Hatta lebih lagi, saya punya 10 pidato Bung Hatta, saya belum lahir malahan, tahun 51 pertama kali. Pidato Bung Hatta di hari ulang tahun koperasi, 12 Juli. Jadi 12 Juli tahun 1951, 52, 53 sampai 61 saya punya pidatonya. Mungkin ada nanti saya kutip juga di belakang. Jadi itu badan usaha. Koperasi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, karyawan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Nah, coba kita lihat yang E itu. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Mungkin saya yakin Bapak Ibu nggak pernah diceramai tentang oleh koperasi yang lain yang begitu kan? Jalan sendiri aja koperasinya. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Saya terusin aja dulu. Nah ini satu yang saya kutip dalam bukunya Membangun Koperasi dan Koperasi. Ini pidato tahun 51, 12 Juli, memperbanyak produksi. Tahun 51 Hatta sudah menyuruh kita memperbanyak produksi. Daging mahal wae, ayam mahal terus,
Cengek aja 100.000 sekilo. Sekarang tahun 2016, artinya nggak pernah kita laksanakan kan apa yang kata Bung Hatta itu. Yang kedua, memperbaiki kualitas barang, masih tetap sama. Memperbaiki distribusi, ini juga persoalan besar. Di mana-mana juga nggak jalan. Memperbaiki harga, menyingkirkan lintah darat. Nah, ini bahasanya juga menyingkirkan lintah darat. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu yang ada di sini. Kan tadi ke sini dari rumah kan? Sudah nggak ada rentenir? Hah? Masih ada. Dekat rumahnya? Saya di Kuningan, di Kabupaten Kuningan, di kota Kuningan itu. Jadi di kota Kuningan itu 2 jam lagi ke Kecamatan Subang namanya, Kecamatan Salajambe. Jalannya jelek banget. Ketemu sama rentenir Kristen Batak dari Medan, jauh banget itu. Dan hidup nyaman, banyak duit dari rentenir. Kalau saya naik angkot itu ketemu di pasar, ketemu di mana-mana ketemu. Tahun 51 sudah disampaikan, sampai sekarang nggak beres juga. Bapak Ibu kalau jalan-jalan kemanapun, kalau ketemu paling tidak di BRI itu kalau ketemu KUR 9%. Ada lihat? KUR 9%. Setahun. Rentenir 30% sebulan. KUR 9% setahun. Rentenir 30% sebulan. Dahsyat banget itu bedanya. Tapi kenapa ramai? Kenapa banyak? Banyak banget di mana-mana ada. Dan sudah memprihatinkan. Kadang-kadang ada sepeda motor yang udah diambil, rumah kadang-kadang udah jadi orang miskin dan sebagainya, dicita dan sebagainya. Memperkuat pemaduan kapital. Ini koperasi pentingnya. Kita nggak pernah, kita masing-masing hidup. Masing-masing saja. Nggak pernah bersama. Orang pedagang besar-besar di mana-mana bersatu. Gajah aja bersatu sama-sama. Kita semut masing-masing hidup untuk ekonomi. Nggak bisa. Memelihara lumbung simpanan padi. Ini hanya informasi-informasi kecil aja. Nah, ini langkah-langkahnya menurut saya. Memiliki keyakinan bahwa konsep koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan, memupuk cita-cita dan niat pada diri sendiri untuk mengembangkan ekonomi berkeadilan, yaitu koperasi. Selalu menularkan nilai-nilai dan prinsip koperasi dimanapun berada dan mengajak semua pihak untuk bersama membangun koperasi secara kontinu, mengevaluasi kemajuan, perkembangan dan mengatasi masalah yang terjadi. Secara terus-menerus memberikan pemahaman berkoperasi yang baik kepada setiap anggota, sering pengalaman dalam mengembangkan koperasi dan koperasi lain. Makasih. Kalau teori ini kan sebentar, tinggal baca aja kan, nanti bisa diambil, bisa dikopi, bisa jalan. Ini selintas saja, saya sengaja cepat-cepat aja menyampaikan, karena saya yakin Bapak Ibu kalau sudah mau ikut KMI ini, saya kira kelasnya udah beda dengan mahasiswa baru. Saya yakin Anda semua bisa kita ajak bersama untuk bagaimana paling tidak kita beberapa ini langkah-langkah ini kita rapikan. Harus bersama. Karena menurut saya kekuatan kita itu tinggal dari persatuan kita. Dan itu yang nggak ada.
dari kebersamaan kita, dan itu yang lemah dalam ekonomi ya. Jadi kebersamaan dalam ekonomi, persatuan dalam ekonomi, itu yang paling penting sekali. Jadi kalau saya boleh berharap, coba di antara Bapak Ibu ini, mana yang tidak ada masjid atau musala dekat rumahnya? Coba angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan, karena memang ada. Di RW saya itu ada 3 masjid, satu RW aja. Di Bandung ini ada 3.996 masjid yang terdata oleh MUI baru 2 tahun terakhir ini, dan masih banyak lagi yang tidak tercakup datanya, hampir 4.000. Dan se-Indonesia entah berapa ratus ribu mungkin. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk bersama-sama ya. Ada satu lagi slide ini, tapi nanti aja. Kita segini aja dulu. Saya ingin diskusi dengan Anda semua. Kira-kira kita bisa sepaham tidak bahwa untuk ekonomi ini kita sudah harus lebih meningkatkan kerja keras lagi. Kebersamaan ini harus kita tingkatkan lebih keras lagi. Persatuan dalam ekonomi ini kita harus tingkatkan lebih kuat lagi. Itu aja barangkali. Mangga silakan. Ya, satu aja, 2, Pak Edi. Sudah, silakan Pak. Nanti disebutin namanya Pak, biar saya mulai ngapalin. Agus? Ya. Tadi sepaham saya bahwa harus mulai sekarang dan bersama-sama. Yang jadi pertanyaan saya itu, kita itu harus mulai dari mana untuk memulai yang namanya koperasi berbasis masjid. Terus karena tadi bahwa koperasi itu merupakan suatu badan usaha, kasarannya usaha naon sih Pak di masjid? Terima kasih. Ya, bagus Pak Edi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Koperasi itu kata Pak Hatta itu sokok untuk ekonomi. Nah, tapi kenyataannya banyak koperasi, contohnya di Istiqomah ya. Istiqomah itu koperasinya sudah, asetnya sudah miliaran, tapi tenggelam. Sampai sekarang belum sempat Istiqomah itu koperasinya bangkrut lagi. Kemarin sempat kami berbicara, tapi ternyata sulit untuk ditelusuri. Kira-kira sebenarnya sokok ekonomi itu dari mana sebetulnya profit yang bisa digali atau keuntungan yang bisa digali dari koperasi syariah? Ya. Kalau mau mulai, ada masjid dekat rumahnya? Suka ke masjid nggak? Subuhnya di masjid tiap hari? Kadang-kadang. Saya mulai di sini dulu Pak Edi. Kenapa masjid sasaran kita? Karena jelas-jelas di Al-Quran dan hadis yang memakmurkan masjid itu surga, iya kan? Nah, dan banyak lagi. Itu mungkin guru-guru yang lain menyampaikan. Jadi itu masjid. Yang kedua,
kita mulai dari salat subuh di masjid aja dulu tiap hari. Ada 2 hadis Rasulullah, Bapak Ibu juga udah tahu. Zaman Rasulullah ada orang buta datang ke Rasul, ya Rasul saya buta, boleh nggak saya salat di rumah saja? Boleh. Tapi kata Rasul, setelah dia jalan dipanggil lagi sama Rasul, kedengaran nggak azan? Kedengaran. Salat di masjid. Orang buta aja disuruh salat subuh di masjid. Yang kedua, sekali waktu sahabat dan para Rasul dan sahabat selesai salat subuh, keluar ternyata ada orang Arab yang besar badannya nangis keras-keras. Kenapa nangis? Saya rugi, saya orang menyesal dan sebagainya. Ternyata setelah ditelusuri, dia orang Arab itu datang ke masjid udah telat 1 rakaat, ikut rakaat kedua, nggak sempat salat sunat sebelum subuh, yang insya Allah ibadahnya luar biasa di sisi Allah. Jadi terutama laki-laki saya kira mulai besok salat subuh di masjid. Kenapa salat subuh dulu di masjid? Yang pertama, tidak banyak orang salat subuh di masjid. Kalau tidak banyak, apalagi yang muda-muda kayak Ustaz salat subuh di masjid itu pasti oleh DKM ditawarin jadi pengurus. Jangan mau, kecuali ngurusin koperasi sama ekonomi. Nah, gitu aja kan. Jadi ada kekuatan buat Irsyad kalau dia salat subuh terus-terusan kan pasti diajak sama pengurus masjid yang biasanya udah umurnya 60 ke atas kan. Nah, jangan mau kecuali ekonomi dan koperasi. Nanti sama-sama saya. Nah, itu tahapnya Pak Agus ya. Nah, langkah berikutnya itu ada di dalam ini, tapi nggak apa-apa saya jelaskan aja. Kan Irsyad Pak Agus, masa nggak punya teman salat subuh? Udah punya istri belum? Punya orang tua nggak dekat rumah juga? Nggak. Saudara? Nggak. Pak Agus punya istri? Udah 2. Punya mertua bapak apa? Bukan, jangan istri itu 2 maksudnya. Bukan istri 2. Pak Agus 1, istri 1, udah 2. Karena anggota koperasi itu cuma 20 orang. Jadi Pak Agus istrinya udah 2 kan. Kakaknya kalau ada, ibunya, mertua dan sebagainya udah 4 kan. Nah, tinggal nyari yang lainnya lagi. Enggak, kita mulai dari orang yang paling dekat dengan kita. Kita mulai dari orang yang sangat kita percaya. Ya, itu dulu. Kumpulin 20. Karena Badan Hukum Koperasi itu baru bisa 20 orang minimal. Nggak bisa 19 orang. Ya. Nah, makanya salat subuh tiap hari. Nanti ketemu tuh 20 itu. Mudah itu kan? Udah. Lalu karena koperasi itu memang mulainya dari simpanan pokok, simpanan wajib. Simpanan pokoknya sekali seumur hidup. Simpanan wajibnya sekali saja tiap bulan. Mulai nabung. Kalau tiap hari subuh, tiap subuh aja suruh bawa 500 perak nabung. Kita tidak jual beli dalam masjid, nggak boleh kan? Katanya ada hadis yang saya masih meragukan itu. Tapi sudahlah, kita menghindar aja. Jadi nabung 500 rupiah saja sehari 1 orang. Artinya Ustaz kalau nggak ketemu hari ini, besok 1000. Kalau nggak ketemu 2 hari berarti 1.500. Kalau seminggu sekali, karena pengawasan bisa seminggu sekali, Bu Majelis Taklim 3.500. Nah, gitu aja. Tapi bahasanya ke semua orang nabung 500 rupiah per hari. Nah, gitu aja. Nanti setelah 3 bulan Pak Gus lapor ke saya. Nanti saya kasih kartu nama Pak Gus. Pak Irsad udah 3 bulan. Yang saya tanya apa? Sudah berapa orang yang 3 bulan itu rutin menabung 500 rupiah per hari? Baru 14. Nah, jadi baru 21. Hebat. Nah, ya bagus ya. Itu mulai langkahnya. Jadi rutinnya sama jumlahnya. Itu aja Pak Gus. Cukup. Jadi berarti kita komunikasi lagi setelah 3 bulan. Enak tuh ngomong-ngomong. Ini maaf Bapak, saya kalau ngejelasin ini terus-terusan nggak masuk juga ke pikiran Bapak. Nanti pulang lagi lupa lagi ini semua. Hilanglah sudah karena rutinnya. Tapi coba kalau Pak Agus sendiri nanya mulainya dari mana nabung 500 perak dan model tadi kan ya. Paling tidak besok Pak Agus sudah mulai nabung dirinya sendiri kan 500 perak. Nggak boleh 1000, nggak boleh 1.500 saja.
Saya ingin menjelaskan, biar Bapak untuk kelas ini saya jelaskan. Kalau untuk kelas lain mahasiswa saya nggak jelasin, saya paksa dulu aja 3 bulan. Tapi untuk ini saya jelasin. Karena inti dasar dari koperasi itu kebersamaan, disiplin. Itu saja dulu yang dibangun. Kenapa kata Pak Edi tadi ini hancur-hancuran istiqamah, ini segala macam. Ini sekalian jawab Pak Edi nih. Tadi, sekalian jawab ini ya. Dengar ya. Tapi nggak apa-apa main terus itu, tapi dengarin. Nah, karena di sini sudah tidak kebersamaannya sudah hilang. Keterbukaannya sudah hilang. Nggak koperasi lagi. Dan itu bukan salah koperasi Pak Edi, salah orang-orang. Dan orangnya nggak ada yang di sini. Jadi kita harus perbaharui dari hari ini sampai besok. Boleh mempelajari yang kemarin, boleh melihat yang kemarin, boleh segala macam yang kemarin. Tapi tidak boleh terpengaruh oleh yang kemarin. Tidak boleh. Yang kemarin itu koperasinya nggak salah, yang salahnya adalah orang-orangnya. Orang ini kan nggak, Irsad kan belum pernah salah kan? Koperasi Pak Gus belum kan? Atau udah juga? Kalau udah lupakan aja, nggak apa-apa, ulang lagi aja yang baru. Gitu aja. Jadi pikiran saya sederhana aja. Kalau kita mulai dari langkah yang begini bersama saya, insya Allah. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu. Saya sekarang udah 62 umurnya. Irsad berapa? Saya mau melawan Irsad untuk bertanding untuk ngurusin ini, sob. Hebat mana dan kuat mana. Fisiknya ya. Berani saya. Karena saya dipengaruhi terus oleh persoalan yang tadi. Tiap hari saya ngikutin. Dan kemana-mana saya ketemu Pak Edi yang gitu. Payah operasinya, gagal aja. Susah. Udah dipinjamin nanti nggak bayar. Itu aja jawaban orang semua. Jawabannya gitu aja. Karena kejujurannya nggak ada, tanggung jawabnya nggak ada, ininya nggak ada, dan sebagainya. Betul Bapak, betul Ibu dan Bapak. Karena kita berhadapan dengan rakyat yang paling bawah, kelas grassroots. Yang duitnya 500 rupiah juga penting. Apalagi 1.000, apalagi minjam 200.000 atau 500.000. Kemakan. Ini cerita benaran. Profesor Bukhari Alma baru 3 bulan yang lalu meninggal, mudah-mudahan masuk surga, kita doakan. Itu kira-kira 10 tahun yang lalu, ya 12 tahun yang lalu, dia punya zakat. Benar, jadi Profesor Bukhari Alma ini di UPI, dia S1 saja di UPI, tahun berapa itu saya udah nggak tahu itu. S1 aja dia udah punya angkot 17. Sekarang dia punya penerbitan Alfa Beta, punya bengkel, punya apa di Geger Kalong Hilir itu ada 3 rumahnya besar-besar. Jadi dia pengusaha tapi profesor. Jadi dia waktu ketemu, ya saya sering di situ, saya juga jadi dokternya juga banyak support dari beliau. Jadi dia punya zakat 15 juta tahun itu dia tanam di kampungnya di Kota Baru di Solo, Sumatera Barat. Nah, jadi bukanya koperasi itu Senin dan Kamis saja. Subuh jam 5 sampai jam 6 saja, tutup. Ulangi ya. Bukanya Senin dan Kamis jam 5 sampai jam 6 saja, tutup. Yang nguruskannya Garin Masjid. Garin Masjid itu tukang azan, tukang ini dan tukang jaga masjid kan. Yang itu. Setiap orang yang pinjam kena administrasi 25.000. Pertama baru bisa dipinjamkan 300.000 Pak Edi. Sekarang udah bisa 1,5 juta. Nah, sekali waktu ada yang pinjam, nggak datang-datang ke masjid. Dia bayar kan tiap Senin Kamis bayar 300.000 itu lunas. Nggak datang-datang. Si Garin Masjid harus lihat kan di sekitar yang pinjam kan jamaah masjid sekitar kan nggak jauh. Datang nyari. Ternyata si ibu itu bikin pecel itu lotek mungkin di sini ya, lotek. Sakit, udah sakit dia berobat, habis duitnya, nggak bisa dagang lagi. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana mau nagihnya itu? Nggak bisa kan?
Nggak bisa ditagih, nggak punya duit, ibu-ibu tua. Dari mana Pak Gus bayarnya? Zakat. Kasih dia zakat, dia bayar. Garimin punya hak zakat. Yang repot di kita itu, Pak Edi, koperasi itu, wah itu nggak bayar. Saya juga nggak mau bayar, jadi nggak bayar berjamaah. Itu kan, itu karena hal-hal sepele aja sebetulnya. Yang lebih dasar dari masjid tadi, seminggu dapat sekian. Dalam saya seminggu 2 kali, cuma jam 5 sampai jam 6, dapat uangnya 125.000. Kadang-kadang 150.000 dari administrasi. Jadi 8 jam kerja sebulan. Kalau 8 jam kerja sebulan tuh, Pak Edi, itu gajinya sampai 400.000. Berarti 400.000 sehari. Orang kan sehari 8 jam kerja. Saya dokter mau dari gaji begitu kan. Kerjanya jam 5 sampai jam 6 sampai 9 subuh. Lalu masjid karena Saya potong dulu Pak. Yang Bapak bilang 25.000 itu nantinya bisa dijadikan sebagai zakat untuk menolong ibu yang tadi. bisa saja, tapi itu kan haknya si Garin kan. Zakat kita dari orang lain yang punya zakat aja juga bisa kan. Zakat kan dari mana aja Pak Gus, nggak ada masalah kan. Bisa juga kalau dia mau gitu kan, bisa juga mengganti. Ya variasi lah, pokoknya yang penting yang saya ingin jelaskan, jangan ditagih lagi orang nggak mampu itu. Lalu jangan yang lain juga ikut-ikutan nggak bayar. Ini yang terjadi di kita. Yang satu nagih yang memang tidak bisa bayar, yang satu, yang lain-lainnya ikut nggak bayar. Ini karena hal sepele, hal sederhana saja yang kita tidak ngurusnya dengan baik. Nah, tapi ada yang lebih dahsyat lagi dari situ. Yang pinjam administrasinya itu, ini bukan buat ditiru, tapi ini sampaikan informasi aja. Bersama ini saya Arsad Ahmad ingin minjam uang ke koperasi masjid ini kan gitu kan, 300.000. Sekiranya saya berniat untuk melalaikan membayar utang dan tidak membayar utang ini, maka saya akan dilaknat oleh Allah. Tanda tangan Arsad. Administrasinya begitu dia bikin. Orang mau minjam karena tidak ada niat kan untuk tidak membayar dan sebagainya. Tapi kalau ini diberlakukan oleh di tempat Pak Gus belum tentu diterima orang kan. Nanti dimarahin Pak Gus sama orang kan. Wah, minjam 200 dari dan Allah kan. Makanya ini bukan buat ditiru kan. Tapi kalau kesepakatan dan sebagainya, kebersamaannya tinggi dan sebagainya, insya Allah nggak ada perubahan. Jadi Pak Edi, saya ingin betul mulai dari hari ini, ibu-ibu ingat Agim, tahu Agim? Ada 3M-nya Agim, terkenal apa? Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai saat ini. Nah, saya alhamdulillah pernah ketemu sama almarhum Muhammad Natsir yang menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini beberapa kali. Beliau menyampaikan kepada saya, kalau kita sudah berniat melakukan sesuatu, kalau kita sudah betul-betul siap untuk melaksanakan sesuatu hal, salat tahajud, minta sama Allah, ya Allah, saya sudah mau memulai ini, saya sudah mau mengerjakan ini, minta sama Allah. Mulai. Sama dengan kita belajar mengaji, alif dulu kan, Ustaz ya, alifnya tegak berdiri gini kan, habis itu apa? Ba, terus tak, lama-lama tamat sampai ya. Kamu Ustaz baru alif, sudah tegak berdiri gini, baru sampai ba, meninggal. Arsad bukan Irsad, Arsad meninggal. Terlanjutin sama Irsad. Tapi sudah bagus alifnya, sudah bagus banyak, sudah diurus koperasinya seperti tadi, bagus. Rapi, bagus, tegak kuat alifnya. Tidak seperti negara kita ini. Dibikin Pak Karno alifnya gini kan, miring ke sini. Datang Pak Harto berpuluh-puluh tahun, miring lagi ke sini. Habis itu siapa lagi? Habibie baru setahun, tumbang lagi. Tidak jadi-jadi negara kita. Kenyataan. Mau bisa apa Jokowi dengan kondisi ekonomi yang sudah dikuasai oleh segelintir orang Indonesia keturunan. Ekonomi ini gimana pun bisa ngatur negara, bisa mindahin orang dan sebagainya.
Saya dengar Cina Medan itu mindahin orang, bisa-bisa pejabat-pejabat dipindah-pindahin sampai kemana-mana. Ini kenyataan. Jadi kalau kita ekonomi ini udah nggak dipegang oleh pemerintah, oleh siapa, udah susah sekali. Pak Agus mau melaksanakan begitu? Gimana? Bisa nggak mulai? Apa kesulitannya kira-kira? Ya, mulai aja. Mulai aja, deketin 1-2 orang. Usaha apa sih yang bisa di... Ya. Nanti aja setelah kita salat usahanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Agus nanya usaha apa ya? Saya tadi udah jelaskan dari awal. Bapak mungkin sering lihat BMT besar-besar. BMT kalau Pak Iwan tuh lewat Cicahem tuh ada Mitras sebelah kanan. Cicahem setelah terminal Mitras. Kalau di BMT kalau di Padasuka itu ada BMT Itkan. Pernah tahu di Padasuka di Pak Ujo ke sana ada BMT Itkan. Itu udah besar itu. Nah, itu 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu ketemu saya, Pak Adinya di MUI, dia dulu di Bukopin Syariah, terus jadi pimpinan cabang Bank Jabar Banten, berhenti, lalu dia menjalankan BMT Itkan. Nah, sekarang udah asetnya udah hampir puluhan miliar. Itu yang bagus. BMT Mitras juga itu yang bagus dan banyak lagi yang bagus. Tapi ada saja kan 1-2 yang kelelep dan sebagainya kan. Jadi kalau 1000 masjid yang kita targetkan kelelep 10 kan nggak apa-apa daripada nggak ada yang hadir. Atau 100 kelelep 900-nya masih hebat. Jadi gitu Pak Gus ya prinsipnya. Dan BMT itu maju dan banyak sekali membantu rakyat miskin, bukan rakyat yang butuh modal dan sebagainya, dan sekaligus juga mengatasi rentenir. Karena dia, dan itu masih agak tinggi juga bagi hasilnya. Dan banyak sekali kalau udah mulai itu, ini kan kalau kita melangkah satu gini ya, itu buka lagi. Langkah lagi satu, buka lagi. Langkah satu, buka lagi. Jadi melangkah aja mulainya. Kalau diam saja ya nggak jadi-jadi, dia nggak bergerak-gerak, nggak jalan-jalan. Jadi, nah, saya kemana-mana jualan buku. Ini mau tahu buku saya nih. Ini karena saya ngajar wira swasta juga di mana-mana. Jadi wira swasta itu kan bukan untuk dikelaskan itu, untuk dikuliahin itu, untuk dilaksanakan kan. Jadi saya supaya jangan ditanya sama mahasiswa saya dagang apa, saya jualan buku. Buku saya itu jualannya Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah. Nih, saya lihat. 100 ide cemerlang mendidik anak. Wahai anakku, inilah nasihat berharga untukmu. Sini, Neng. Agar jiwa anak tetap bersih, agar anak mandiri. Bagus. Sekarang Irsad nih yang pegang buku paling tebal. Berapa harganya coba satu tuh? 500 halaman. Kira-kira salah nggak apa-apa? 30.000 ya? Oke. Ini berapa harganya? Siapa namanya? Eza. Berapa kira-kira harganya? Ini 15.000. 15.000. Sini kumpulin lagi, kumpulin. Ini 30.000 kan? Ini 15.000. 15.000. 15.000. Ini Neng. 15.000. Jadi 4 kali 15.000 berapa? Tambah 30.000. 90. Saya jual 30.000 saja dan saya udah untung. Mau beli?
Kenapa nggak mau beli? Bapak mau beli? Karena bawanya cuma satu. Tuh, yang maunya banyak kan? Nih, Bapak jazakallahu khairan kasiran. Nanti terima duitnya 30.000. Iya. Jadi mudah, bagus. Mau ngapain aja mudah. Ini saya si Arsad ini, Arsad satu kecil gini mau ngelawan Gramedia tuh jualan bukunya. Kebayang Gramedia segede gajah banget dan si Arsad kecil kayak semut. Tapi kalau semua orang di sini ngejualan buku, lalu kita tularkan lagi kemana-mana, ke masjid manapun kita jualan buku, mati tuh Gramedia tuh. Iya kan? Kita nggak bersama, kita sendiri-sendiri. Si Arsad cuma bawa satu karena berat, saya kan naik angkot kemana-mana. Nggak bisa kita belum bisa bicara ekonomi, koperasi juga belum bisa bicara, karena kita masih sendiri-sendiri. Bagus. Waktu saya ke Bandung ini, tahu saya orang mana? Padang. Ya udah, dari Bukit Tinggi saya lahir. Sama yang Padang. Orang awak. Nggak begitu juga. Jadi saya datang dari Bukit Tinggi ke sini sekolah di STT Tekstil gitu. Waktu itu kan saya waktu berangkat sama orang tua saya tanya sama bapak saya almarhum, Pak bisa nyokolain saya? Bisa, tapi hidupnya pas-pasan. 6.000 perak waktu itu sebulan kosan. Saya kan nggak bisa hidup pas-pasan kan. Sekolah di ITT, orang yang sekolah itu yang punya pabrik tekstil, punya pabrik batik, orang-orang borjuis semua. Jangankan berteman nama wanita, berteman laki-laki aja malu, minder. Kacau ini kan. Dagang saya kan, dagang resabet, dagang sepatu, dagang cuma udah 1 tahun aja, nggak sampai setahun saya bisa beli sepeda motor Astra yang 70 cc itu. Udah gaya kan, udah bisa sekolah, udah ini nggak malu. Yang mau saya sampaikan, Gramedia itu belum ada. Waktu saya kesini, belum ada Pak Iwan, belum ada. Gramedia itu belum ada. Tapi kenyataan membuktikan, dari mana-mana kenyataan membuktikan orang Indonesia ini pemalas baca buku kan? Iya kan? Saya juga rada pemalas juga. Pemalas baca buku. Jangankan beli buku, baca buku aja malas. Tapi kenapa Gramedia tuh sedahsyat begitu gedenya? Dalam sekian belas tahun aja. Di mana-mana dia merajai jualan buku. Karena kalau buku yang kita jual 30.000, kita yang ngarang, kita yang menerbitkan, kita taruh di Gramedia, diseleksi dulu. Nanti kalau kita taruh 50.000, dia akan jual 100.000. Jadi berapa persen tuh? 50.000, Pak Iwan 100.000. Dan dibayarnya kalau udah kejual. Kalau jual 2 bayar 2, kalau jual 3 bayar 3. Teka jual deh pulangkeun deh. Itu. Tapi masih dasar. Nah kita nggak bisa, masing-masing hidup. Penerbit juga gitu. Jadi kembali lagi ke koperasi syariah berbasis masjid yang kita mau gitu. Kita udah nggak bisa lagi untuk diam-diam saja. Udah harus kita itu melakukan sesuatu hal. Kota Bandung ini sudah mulai kondusif karena di MUI saya tiap Jumat maintenance itu. Jadi saya harapkan kader-kader KMI ini luar biasa. Paling tidak pertama ini satu masjid dekat rumahnya aja dulu. Kayak tadi. Tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Tapi tidak susah juga kalau mulai. Apa susahnya ngumpulin 500 sehari? Enggak kan? Nggak susah. Yang penting harus semangat luar biasa untuk mulai kegiatan-kegiatan begini. Ya Pak Gus ya. Jadi mau usaha apa aja nanti insya Allah kita mulai dari situ. Ada satu hal lagi. Kenapa saya ulangi lagi, kebersamaan ini penting sekali. Mana ada masjid yang tidak mengundang orang tapi didatangin. Tiap Jumat kan kudukan Jumatan, doraka amantai Jumatan. Datang sendiri, nggak ada tempat yang didatangin sendiri oleh manusia manapun. Rutin, nggak ada masjid. Jadi sudah saatnya kita. Ada satu lagi buku saya, ini bukan buku saya.
Ini Dr. Eman Suherman meninggal dunia, ini masih muda, adik kelas doktor. Produktif dia bikin ini. Jadi waktu dia udah meninggal, jadi gini, beliau bikin manajemen masjid buku ini, niatnya dia akan jual ke masjid-masjid di Kota Bandung, udah dia mulai. Jadi dijual ini 40.000, ini ada tulisannya di sini 40.000, lalu dapat gratis pelatihan manajemen masjid. Dia yang latih. Meninggal. Allah mentakdir seperti Alif tadi, Alif Ba, meninggal dia. Nah, tanya aku saya dipanggil saya sama Pak Bukhari ini penerbit ini. 40.000 itu sama Pak Bukhari dijual ke saya 20.000. Jadi saya jual 20.000 ini. Siapa yang mau beli buku ini 20.000? Oh, itu dulu yang nih. Jadi mudah banget jual beli itunya. 20.000. Masih ada. Nanti saya kirim, nanti ada. Itu juga masih ada. Tapi lupa Pak siapa namanya Pak? Punten. Tapi lupa Pak Khairuddin. Tadi kita tapi duitnya kan saya belum terima ya. Jadi akadnya belum selesai. Jadi itu siapa yang beli harus niat jual lagi. Jadi Pak Khairuddin nanti sampai di rumah ke istri jual lagi. Tapi cara jualnya seperti tadi. Jangan nih 30.000, 40.000, 40.000, Bu, 40.000. Jangan gitu, nggak dibeli. Nggak akan dibeli orang. Orang pemalas beli buku. Jadi caranya seperti tadi. Coba terka dulu yang tebal. Nanti kalau dia terka tebal, baru jual belinya terjadi. Jadi yang beli buku itu saya suruh jual lagi. Nah gitu artinya kan. Nah udah. Ini buku ini juga penting sekali nanti manajemen masjid. Jadi nanti kita sudahlah jual buku, kita mulai ya. Kita mulai dari jual buku. Nah, ada hal yang juga penting yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu. Kita ini termasuk saya sendiri lah ya. Ya kita memang pemahaman kita di Al-Quran dan Hadis luar biasa. Kita gali terus. Sekarang juga Bapak Ibu ikut di sini juga begitu. Sehingga kadang-kadang berpikir, udah cukup nih segini kekayaan untuk semangat deh nyari duit, dalam arti nggak kerja keras lagi lah. Apalagi yang udah mau pensiun, udah ya pensiun, udahlah saya terima pensiun. Sah-sah saja, betul-betul saja. Tapi kalau Anda tahu yang miskin tadi, anak yatim tadi, gelandangan tadi dan sebagainya yang masih banyak perlu bantuan kita, nggak boleh berhenti. Saya alhamdulillah punya di rumah Pak Iwan ya, punya anak kecil 7 tahun sama 5 tahun, anak yatim dari nol. Jadi saya nggak berhenti cari duit, nggak berhenti cari duit nggak berhenti kerja keras, ngalir aja rezeki kan. Saya jadi dokter ini udah 6 tahun yang lalu, udah 10 tahun yang lalu, nggak kerasa. Tapi saya baru jadi dosen resmi oleh pemerintah 2 tahun yang lalu. Karena saya nggak pernah jadi PNS, karena nggak pernah ngelamar jadi PNS. Lalu pemerintah nggak narik saya kan, harusnya dia narik, kan saya orang hebat ini, harusnya pemerintah narik saya jadi PNS kan, tapi nggak ada aturan begitu kan, nggak jadi PNS kita. Tapi waktu jadi dosen, jadi saya dapat sertifikasi dosen 2 tahun, alhamdulillah luar biasa rezeki dari Allah. Udah 2 tahun terima duit, nggak ganti uang sekolah sendiri kan sekolah dokter sendiri diganti sama Allah dari pemerintah. Yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu di sini adalah nggak boleh berhenti kita untuk semangat kerja keras dan sebagainya. Rezeki dari Allah dari manapun, dari kiri kanan atas bawah dan sebagainya udah ada aturannya dari Allah. Tapi nggak boleh berhenti. Ini yang kita kalah kadang-kadang dari. Satu lagi, umat Islam itu dengan ketentuan Al-Quran dan Hadisnya, kalau saya, bapak ibu saya meninggal, maka waris itu harus dibagi habis sesegera mungkin. Ini lazimnya. Nah, saya udah diskusi dengan beberapa para ulama yang jago waris itu ya. Jarang saya terima bagaimana ini warisan ini tidak dihabiskan, tidak dibagi. Dijadikan saham bersama mungkin, atau usaha bersama atau apa.
Sehingga pengusaha-pengusaha muslim itu umumnya paling banyak 2 generasi atau 3 generasi, habis itu habis. Nggak berlanjut sampai 7 generasi dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita cermati ke depan dan perlu diskusi lebih lanjut nanti bagaimana supaya waris itu menjadi satu akumulasi modal yang kuat, yang insya Allah hasilnya yang dibagi. Kalau itu kan lebih dahsyat barangkali hasilnya. Ini beberapa hal saja, barangkali ada yang masih mau diskusi. Saya bertanya tentang tadi, karena menurut badan hukum itu anggota koperasi kan ada 20 Pak ya. Ya. Sedangkan di saya itu ramainya sholat berjamaah itu biasaan maghrib sama isya Pak. Kalau subuh itu mungkin bisa dikatakan bukan sih kadang tetap ya. Dari semenjak saya federasi itu tuh belum nyampe sampai 20, paling juga 15, 12 tambah sama ibu. Itu bagaimana cara menyikapi hal seperti itu? Bahkan kembali anggotanya harus 20. Bagaimana? Ya, terus ini dulu. Namanya? Nama saya Rizal. Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kalau saya bukan pertanyaan, mungkin hanya ingin memberikan satu pemikiran dari saya Pak, terutama dalam koperasi solusi ekonomi untuk berbasis masjid ini, karena balik lagi Pak sebetulnya kepada kesadaran diri dari setiap individu masing-masing, dari betul kata Bapak. Jadi bahwasannya kenapa kita perlu tadi memberikan satu berbasis pada masjid, balik lagi sebetulnya bukan hanya sekedar keuntungan saja Pak, tapi bagaimana cara kita sosial tadi memberikan manfaat buat orang lain. Sekarang ini kenapa menjalankan koperasi berbasis masjid Pak, koperasi konvensional saja. Kebetulan saya juga anggota koperasi Pak di Kota Bandung ini. Banyak koperasi itu mati karena orang melihat bahwa koperasi itu banyak, terutama simpan dan pinjam, dan akhirnya orang mau pinjam tapi lupa mengembalikan, dan orang masih lebih tertarik lagi walaupun itu dengan produk-produk yang memang konvensional, apakah itu kartu kredit, pinjaman dengan yang lain-lain, dan itu betul-betul sangat menguras dan sangat berbahaya sekali karena riba. Berbeda dengan koperasi, tapi koperasi ini tidak dirasakan manfaatnya tadi. Apakah mungkin terutama yang menggerakkannya ini Pak, mulai dari kesadaran dan kurangnya pemahaman, terutama kalau kita lihat berbasis masjid Pak, kalau kita balik lagi sebetulnya kepada dakwah di dalam Islam, seperti zaman Nabi pun juga, Nabi itu merekrut orang-orang itu orang-orang muda Pak, dan masjid itu sebagai pusat baik itu dakwah maupun juga ekonomi, dan itu digerakkan oleh orang-orang muda semua. Dan memang masih usia-usia produktif antara umur 20 sampai 40 tahun. Nah kalau di kita ini terbalik, apalagi di masjid Pak, dan banyak itu dikelola malah justru kurang tadinya pemahaman dan juga usia-usia yang kurang produktif seperti itu. Nah ini tadi betul sebagai solusi ekonomi umat, dan kita memang sangat tertinggal jauh sekali, walaupun 85% umat Islam ini sangat besar. Bahkan di gereja sendiri Pak, di situ ada namanya uang seperti sedekah, uang umat, dan itu betul-betul digunakan juga untuk usaha Pak. Memang itu memang digunakan untuk kegiatan ekonomi dan dikembalikan lagi untuk para jemaatnya. Nah kenapa umat Islam ini tidak bisa berpikir seperti itu juga? Dan itu tadi pemahaman yang istilahnya balik lagi bahwa kita ya yang sebagai umat Islam menyadari kita saling membantu dan saling bersama dan untuk kepentingan dakwah umat Islam. Itu aja Pak. Ya, jadi Pak Agus, itu ada satu slide lagi tentang langkah-langkah itu, tapi nanti aja lah, dibagi aja. Jadi intinya gini, Pak Agus mau dulu nggak sendiri, nah itu dulu siap 500 sehari, istri nah, 2-an, jadi 1.000 kan, tulis nama Agus, istri Agus kan 2. Nah, kan sembahyang subuh, udah sering-sering subuh kan pasti dekat dengan jemaah subuh, ajakan mau nggak nabung nih, buat apa? Ya pokoknya buat koperasi, tapi kita buktikan dulu kita nabung ini. Lamun teu ngarti-ngarti keneh, hese suruh saya ke sana, gampang kan? Caranya gini, yang mudah teh, cari waktu pengausan hari apa,
ada kan? Nah, pasti banyak ibu-ibu, bapak-bapak di situ kan? Nah, atau mau direncanakan hari apa, nggak apa-apa. Saya alhamdulillah 3 tahun terakhir ini ada Isra Mi'raj, saya diundang orang. Nggak bisa kata saya kan? Itu kiai banyak yang lain-lain dia puluhan banyaknya. Kenapa Parsan nggak bisa cina? Udah saya mau cerita Isra Mi'raj. Saya mah cerita ekonomi, koperasi, gini-gini aja. Iya maksudnya bapak tuh cerita itu. Nah udah saya cerita ekonomi, koperasi kayak gini-gini di Isra Mi'raj. 1 Muharram kemarin juga gitu. Diundang. Saya bilangin, mau cerita tahun baru Islam. Bukan ini mah koperasi. Baru saya datang lagi. Nah jadi kayak gitu Pak Gus. Jadi intinya dekat-dekatnya maksudnya supaya terkumpul 20 orang tuh gini. Salah satu yang saya pelajari, yang saya analisa, hancurnya koperasi itu karena dari 20 teh ayawe hiji nu modelnya lain model isat ke ngomong terus, nyarekan terus, nyalahkan terus kerjana apa karena gara-gara satu orang ini pusing nih yang 19 teh. Pusing. Mikirin nu satu, ngejawab nu satu, pusing. Buat apa Pak Edi? Pertama nggak usah begitu kan. Istri aja dulu, suami aja dulu, ini itu sampai BMT kan itu saya kira koperasi itu, tapi mungkin koperasinya dia punya aja sendiri kayak si Pak Adi itu. Betul Pak Iwan, dia cerita sendiri sama saya. Duit dia berhenti dari bank dan ngurus BMT aja. Jadi sudah seperti CV aja, menyalahi azas koperasi, sangat menyalahi. Tapi kalau niatnya ikhlas untuk membantu rentenir, ngatasi rentenir dan sebagainya, saya juga ikutan lihatnya dan sebanyak manfaat buat orang lain kan Allah Maha Kasih dan Penyayang, dan bagi seorang Muslim itu manfaat kepada orang lain itu adalah ibadah yang paling besar. Insya Allah. Apalagi bisa ngatasi yang kena rentenir satu, yang kena riba dan sebagainya 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Banyak sekali. Kota Bandung ini banyak sekali. Di mana-mana juga banyak. Jadi kita mulai dari diri sendiri, kita siapkan, nanti kan kontak-kontak ke saya tuh. Nanti bisa begitu kan. Ya bagus ya. Jadi benar. Saya SD, SMP, SMA di gereja, bukan di gereja, di sekolah Kristen. SD, SMP, SMA. Teman saya banyak Cina, banyak gereja dan sebagainya tahu. Tamat SMA, jadi enak nggak semoga miliaran duitnya, udah puluh ratusan miliar ke sekolah. Orang dokter, terbuka duit. Saya pernah dulu jadi panitia P3T, dari panitia tim teknis Pak Edi. Jadi lembaga-lembaga yang dapat proyek itu masuk ke rekening saya dulu duitnya, baru dikirim kan dari pemerintah itu. Jadi saya punya simpanan 998.800.000, tinggal sebarada itu, tidak semiliar. Atau saya cari-cari kemana-mana atau berupaya supaya tabungan lagi ke BNI. 1 miliar gitu kan, nggak dapat. Allah tidak mentakdirkan saya untuk megang duit 1 miliar sampai sekarang, nggak pernah saya pegang. Ada sebentar sudah itu kan bagi-bagikan lagi kan, tinggal duit sudah 10 juta duit gitu. Jadi megang duit aja nggak jadi 1 miliar deh. Nah orang kayak tadi, ya ini nggak apa-apa, tapi insya Allah saya tidak kurang juga kan, penghasilan mah ada aja. Jadi gitu bagus. Jadi saya kita pengen betul dengan Pak Edi, dengan teman-teman dari KMI ini. Kita harapkan kawan-kawan peserta KMI ini paling tidak dimulai dari masjid dekat rumahnya dulu. Nanti kita maintenance terus, kita diskusi terus. Kali waktu kalau perlu saya datang ke Pak Agus ya, datang kemana-mana, ke Irsyad juga. Kita diskusi dengan jamaahnya. Kita boleh lihat yang kemarin, tapi jangan ngomel kemarin lah, gitulah. Ngomel kemarin mah habis-habis satu Pak Edi liar bae. Nah, kita era baru, orang-orangnya juga orang baru semua kan gitu kan. Teman-teman kita baru jaga, lalu kita rapikan dengan baik sekali. Dan kita nanti akan dari 20 orang itu akan kelihatan mana yang rajin nabung, mana yang ngomel wae, kapan nih dipinjamin kan gitu kan. Jangan ngomong dulu 3 bulan, setelah belum 3 bulan kita ngomong dulu. Tapi tidak apa-apa, kita rapikan aja. Insya Allah lah, saya memang karena ini aja kerjanya sudah 40 tahun terakhir ini, 35 tahun lah paling tidak terakhir ini, jadi saya sudah terbiasa melihat. Dan tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, di Lewi Panjang ada koperasi yang bagus, koperasi syariah, di
Al-Fitroh dekat belakang Rumah Sakit Al-Islam ada. Lalu di Cipaganti ada, Masjid Cipaganti. Ada beberapa masjid yang sudah ratusan bahkan. Bapak Ibu juga bisa di-download di internet itu, Koperasi Syariah berbasis Masjid MUI Bandung. Itu pengalaman kita dulu. Kita meluncing satu Koperasi Syariah berbasis masjid, satu kelurahan 151 itu. Nah, sekarang kita niatkan satu RW 1, mungkin 1.300 nanti. Tapi kalau kawan-kawan berminat semua untuk jadi ngurusinnya, kalau saya sorangan gitu guys kuat itu 1.000 mah itu berarti. Tapi kalau semua orang mau, nah kita akan coba juga. Ini hal baru memang, tapi saya udah sebarkan kemana-mana, udah sampaikan kemana-mana. Ada juga di Jakarta itu Yayasan Proklamator Bung Hatta. Saya udah sampaikan juga untuk menggagas ini, dan beliau juga bergerak juga. Lalu ke kampus-kampus, kalau saya ngajar Pak Edi sekarang ini, pertama masuk, ada masjid nggak dekat rumah? Ada. Tugas pertama datang ke masjid. Ngapain Pak? Datang ke masjid kok ngapain? Kan gitu ya Pak Edi ya? Ya tugasnya apa Pak? Kan gitu kan? Tugasnya mencatat nama masjidnya, alamatnya yang jelas, pengurusnya salah satu, kalau ada handphonenya, kata saya kan. Lalu pengawasan hari apa, jam berapa di situ. Udah segitu. Paling tidak kan dia ke masjid, Pak Edi. Nah, besok baru saya cerita lagi yang lain dan sebagainya. Lalu saya bagi ini juga saya mau bagi ke bapak-bapak ini. Nih, Pak Irsad tolong bagiin satu orang satu. Ini ada 2 buletin Bandung Agamis itu setiap minggu. 2 buletin saya satu fotokopikan. Saya fotokopikan jadi satu aja tulisan saya. Lalu saya copy di mana-mana saya bagikan. Satu orang satu kebagian. Tadi yang 2 pulang. Kasih aja 2 lembar lagi nanti buat temannya yang satu. Oh tapi nanti saya tinggalin di sini nanti buat siapa? Ya udah nanti aja. Nah, ini nggak usah dibaca sekarang, nanti aja dibacanya di rumah. Tapi tolong dibaca. Dan baca juga yang kecil-kecilnya ini nih, yang kotak-kotak kecilnya ini nih. Kalau mahasiswa saya tadi saya suruh baca dan saya suruh tulis analisanya, kumpulin. Ini boleh nggak? Lalu biasanya saya jual ini. Sebenarnya karena buletin itu kadang-kadang diambilin nggak dibaca, dibuang lagi kan. Kalau beli kan merasa ini kan. Kalau jualnya gini saya tuh di kelas tuh. Berapa Pak belinya? Berapa fotokopi pulang pergi kan 300 rupiah ini satu. Kan susah. Jadi 500 rupiah. Jadi jual 500. Kalau nggak ada uang 500 1.000. Kalau nggak ada uang 1.000 2.000. Kalau nggak ada uang 2.000 gratis. Nah gitu saya ngejual ke mahasiswa teh. Jadi monte 500 1.000. Kan Bapak pasti punya nih 500, 1.000, 2.000. Tapi kalau nggak punya duit 500, 1.000, 2.000 gratis. Nah gitu caranya jualnya. Jadi teka ciri dosen teh nggak jual fotokopinya dijual kan gitu Pak Edi ya. Punya gratis. Ini contoh kecil aja. Tolong dibaca nanti kita diskusi lebih lanjut. Mangga silakan ada lagi Pak Agus lagi mangga. Kalau bicara tadi masalah koperasi, tentu kan berbentuk badan usaha. Itu ada legalitas yang harus dipenuhi oleh pengurus segala macam. Pertama ada aris, pendirian, CEO, PB. Ya, urusannya kan sama badan pelayanan dunia, padu, latih dan sebagainya. Yang saya bayangkan itu, yang saya tidak terbayangkan juga, domisili di mana? Di masjid. Apakah mungkin gitu? Seperti itu. Kalau berarti pas pengurusan legalitasnya itu. Ya, sudah ada bukti Masjid Cipaganti. Ada Koperasi Syariah Masjid Cipaganti, alamatnya Masjid Cipaganti. Ada Masjid Hayatul Islam, ada masjid apa, ada beberapa. Jadi boleh. Tentu saja kalau pengurus masjidnya membolehkan. Mun pengurusnya merasa masjid manehna sorangan, ku manehna duit di dia dan merasa milik media, nggak bisa itu. Nah itu terjadi Pak, terjadi. Nggak boleh Pak, nggak boleh kunaon. Ya pengurus, aduh Pak situ, Pak itu, payah Pak itu, aduh payah. Nggak jadi-jadi. Sampai koperasinya nggak jadi-jadi. Ada. Jadi ada sekarang kenyataan bahwa masjid itu merasa milik sorangan. Pengurus yang lain sudah setuju, tapi karena satu orang tuh nggak bisa. Kemarin kejadian lagi Pak Edi, di Masjid Hayatul Islam itu, mau rapat anggota tahunan, biasanya kan udah
Udah 2007, udah 8 tahun dapat terus tuh di dalam masjid tuh, di ruangan masjid banget, di ruangan utama masjid. Kemarin nggak boleh, sehingga saya waktu datang mau ikutan rapat di pinggir, di emperan masjid disusun. Ada lagi pengurus yang lain keras, udah masuk aja, dipindahin lagi mejanya ke dalam, jadi lagi ada gitu tuh kerjaan teh. Nah satu lagi saya mengingatkan, jangan dipertentangkan dengan jual beli di masjid, nggak boleh kan? Nggak usah jual beli di masjid, jangan, jual belinya di emperan masjid saja. Nah, keluar weh emperan kita jual beli selesai kan. Di emperan masjid mah nggak ada yang larang kita. Ini buktinya di sini sekeliling ini jualan semua kan orang kan, kayak gitu. Ada lagi, saya merasa bahan saya cuma segini aja. Kalau mau memperjelas, mempelajari lebih bahan ini kan bisa nanti di copy aja ya. Ini ya di copy aja, ini dibagi, bisa dibaca. Nah. Saya pernah lihat Pak di daerah dekat rumah saya itu kan di dekat Antapani ya. Saya pernah perhatiin kan banyak pedagang-pedagang kaki lima. Kalau sore hari, kebetulan ada beberapa pedagang itu yang saya lihat Pak, itu banyak orang para rentenir lah mungkin ya yang mengkolek gitu kan dari satu tempat dagang. Kalau salah satu teman saya bilang itu si Batak katanya ngomongnya. Jadi kalau misalnya tadi koperasi berbasis syariah umat itu, kebetulan saya pernah jadi anggota koperasi Pak ya. Kita kurangnya tadi itu pemahaman, diberikan kesadaran kepada si peminjam, karena kita tidak merasa bahwa kalau kita dipinjamkan uang Pak misalnya gitu untuk melakukan usaha kan berarti kan tinggal bagi hasil. Bagaimana kita bisa memberikan satu manfaat usaha ini diberikan bagi hasil kepada si koperasi itu Pak, apalagi berbasis masjid. Ini perlu adanya dorongan sebetulnya pembinaan mental terutama kepada akidah. Bahwa kita pinjam uang itu jangan orang kita Pak kebanyakan itu tergoda karena hal-hal yang konsumtif dan konsumerisme. Saya pernah lihat ada kawan saya Pak di pedagang kaki lima itu, dia mulai dari dagang biasa, tidak pernah pinjam, asetnya berlimpah, bahkan sampai beli kendaraan gitu Pak. Padahal cuma dagang martabak Pak, sampai bisa nyicil ruko. Ketika dia pinjam ke rentenir Pak, Habis. satu motor pun hilang Pak semua. Padahal pinjamnya setiap hari gitu Pak. Nah ini akhirnya ini tadi kurang adanya pemahaman. Menurut saya kalau misalnya berbasis masjid adalah adanya kesadaran gitu kan. Ya kalau belum perlu ngapain sih kita harus beli sesuatu yang tidak perlu atau apa. Nah ini kan penyakit gitu Pak di masyarakat. Nah ini mungkin adanya salah satu solusi bagi bawah umat, kita memberikan satu kemudahan berdagang ataupun juga, tapi ya perlu juga disadarkan dalam pembinaan akhlak dan mental Pak. Ya, tadi ada dalam satu poin kita bahwa ada pelatihan juga, ada pemahaman dan sebagainya. Jadi ini kan awalnya, langkah awal, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 4. Dan ini nggak akan berhenti. Cek saja si Arsad mendingan ada Irsad ngelanjutin, terus saja. Termasuk yang barusan disampaikan. Coba bayangkan gini, kan sekarang itu orang miskin tambah banyak dan sebagainya itu karena situasi, kondisi dan sebagainya. Satu hal yang kita sekarang ini harus pahami betul, bahwa secara global, secara Indonesia dan sebagainya kita udah kayak gini ekonominya, lalu di bawah sendiri kita pemahaman, pengetahuan dan sebagainya. Yang kena rentenir itu kan umat Islam semua, tapi yang minjamin kan kadang-kadang Kristen Batak tadi yang lebih banyak kan, walaupun tidak semua orang itu. Saya kemana-mana sekarang udah bilang ini, masa orang Islam disiksa oleh orang Kristen Batak. Nah pelan-pelan aja Bataknya kan sampai kayak gitu sekarang. Iya, koperasi keliling lah, Kosipa, entah apalah namanya kan. Sekarang pemerintah juga berupaya untuk mengatasi itu, tapi kan susah kan. Yang butuhnya ini kan banyak yang butuhnya kan susah itu. Jadi saya 2 tahun yang lalu sudah mengumumkan kemana-mana dan sekarang juga saya umumkan di sini. Yang kena rentenir di bawah 1 juta rupiah datang ke MUI Jumat pagi, datang ke MUI diurusin sama saya. Nu datang nu kena 5 juta, 10 juta, nu rumahnya udah digadaikan yang ini. Ada yang kecil-kecil juga datang. Nah, kalau yang 500.000 mau pinjam saya atasi, uang sendiri atau uang dari mana. Tapi saya tanya dulu, masjidnya dekat rumah ada suka ke masjid? Enggak Pak, ke masjid. Cari pengurusnya, suruh telepon saya. Saya titipin ke orang masjidnya. Kadang-kadang orang masjid juga nggak berani. Wah nggak Pak, nggak berani Pak. Kenapa Pak? Kan didik saya.
nggak dibayar juga nggak apa, nggak tanggung jawab nanti ngomong. Ketakutan begitu Pak. Pada diri saya ada juga Ustadz Burhan namanya kan. Udah Pak nanti saya tanggung jawab. Udah gitu. Kan di depan dia dibertikan Ustadz Burhannya. Ini saya sebut aja namanya Ustadz Burhan. Ini yang pinjam. Ini benar ya Ustadz Burhan ya. Nih tanda tangan pinjam 500. Kasihkan ke Ustadz dulu duitnya. Ini kasihkan ke sini. Ini tagihin ya. Nggak bayar Pak Ustadz. Saya mau takut nagihnya. Udah selesai. Duit saya hilang 500. Kayak gitu. Dari banyak hal-hal yang memang terjadi di lapangan, situasi dan kondisi, dan insya Allah ini akan kita tindak lanjuti terus menerus. Jadi saya dengan Pak Edi, dengan teman-teman di KMI ini kan sudah berupaya sekarang ini kan bagaimana kita memperkuat kondisi ini. Kita mulai dari yang sangat sederhana sekali dengan koperasi syariah berbasis masjid dekat rumah. Kita ke mahasiswa juga kita gedor agar mahasiswa mau juga nguruskan gitu. Kan gerakan mahasiswa zaman dulu kan kita Pak ya, zaman dulu kan gerakan 78, gerakan ini dan sebagainya kan, gerakan demo-demo mahasiswa dan sebagainya. Kalau sekarang gerakan mahasiswa membangun koperasi syariah berbasis masjid dekat rumahnya. Nah, gitu aja kan. Lalu kalau yang remaja kan juga didorong untuk ke masjid. Nah, kita mulai juga dengan remaja cinta masjid melalui koperasi syariah. Kan ada tamat SMK akuntansi. Kalau dia daripada kerja di mall-mall dan sebagainya dengan gajinya di bawah UMR, dia urus saja koperasi dekat rumahnya, masjid dekat rumahnya. Nanti kita administrasinya gitu Pak Gus, orang-orang yang gitu kalau ada siswa-siswa kecil itu kita suruh dia, nanti kita bimbing. Insya Allah saya dengan bapak-bapak kita doakan bersama aja agar kita bisa melangkah ini dengan betul-betul memperkuat ini. Terus terang saja 10 tahun yang lalu itu MUI Kota Bandung, saya karena diangkat jadi ketua oleh Pak Miftah Farid, Ketua Bidang Ekonomi Ahmad. Lalu saya berpikir umat itu di mana? Akhirnya kan umat itu ada di ormas, ada di partai, tapi yang pasti di masjid. Nah, kita mulai dari masjid. Nah, itu sudah kita gulirkan selama 10 tahun. Tidak banyak hasilnya, tapi tidak sedikit juga yang sudah baik. Dan itu sudah menjadi penelitian juga oleh beberapa universitas, sudah datang dari Jakarta, MUI Pusat juga sudah datang, melihat dan sebagainya, sudah mempelajari juga. Saya juga dijadikan pengurus juga di MUI Pusat, salah satu anggota dari bidang ekonomi di situ, karena dalam rangka untuk mengembangkan ini semuanya. Dan target kita 1 tahun ini, insya Allah 2016 ini, kita ingin 1000 masjid jadi di Kota Bandung ini, dan itu sudah kita sosialisasikan. Besok musda ini 31 Mei itu ada musda MUI Kota Bandung. Kalau Pak Miftah terpilih lagi dan saya juga diamanai lagi Ketua Bidang Ekonomi, kita sudah mulai dengan camat-camat. Sekarang ini kalau Bapak Edi mungkin tahu di kelurahan itu ada spanduk wirausaha baru. Pada daftar nggak? Bisa daftar nggak? Itu bisa daftar itu. Saya juga salah satu nanti jadi konsultannya itu. Itu 8.736 orang akan dilatih untuk jadi wirausaha baru se-Kota Bandung. Nah, daftarnya di kelurahan-kelurahan. Nah, itu nanti dibagi juga. Nah, saya juga karena ikut juga jadi salah satu instrukturnya, saya juga mau usul nanti agar itu kan tim leading sektornya Dinas Koperasi Perindak. Nah, saya akan ngomong juga kalau bisa 8.000 itu 8.000-nya juga bikin koperasi syariah di dekat rumahnya gitu Pak. Ini lagi strategi masuknya gimana, karena walaupun orang dinas koperasi tapi otaknya udah nggak mau bikin koperasi gitu juga. Karena begini, mohon maaf, kalau di dinas koperasi mensosialisasikan koperasi ini 20 orang, harus ada tempat, harus domisili, harus akte notaris dulu, harus ini dulu, harus ada duit 15 juta, harus ini harus jadi. Nah gitu. Kalau saya tadi ini nanti aja setelah 3 bulan baru ngomong notaris dan sebagainya Pak Agus. Ya, nggak usah sekarang. Oke, kita salat isya lagi, nanti masuk lagi ke sini. Ya. Biasanya kita sampai jam 8. Kalau masih ada yang perlu didiskusikan, bisa sampai jam 8. Kalau tidak, bahkan bisa lebih. Tapi kalau sudah tidak ada yang didiskusikan, sudah selesai. Kalau masih ada, Siapa yang masih mau ketemu setelah isya? Nanti saya katakan, saya juga nggak mau katakan itu. Kita cukup segini aja. Kalau perlu kartu nama saya kasih kartu nama nanti ya. Kita teleponnya. Ya Pak Edi,
ini nggak ada yang ya gimana? Iya, sekali ini aja. Masuk lagi? Ya, oke, masuk lagi. Ya, kita salat Isya dulu, nanti masuk lagi. Pertanyaannya tadi kedulasan, mudarabah, masyarakat, lalu kalau mau memotivasi seangkatan siapa namanya? Linda untuk teman-temannya mau jadi koperasi, gimana cara motivasi dan sebagainya. Nggak selesai jawabannya ya, tapi paling tidak satu hal itu bisa dipelajari, bukunya banyak tentang syariah ini bisa setinggi ini, saya juga nggak pernah selesai baca-bacanya, tapi intinya begini, yang pasti tidak ada kata-kata bunga di situ, karena bunga itu haram, ya, itu udah ada fatwa MUI bunga itu haram, jadi nggak ada. Bagi hasil, ya, kalau bagi hasil itu tentu variasinya banyak sekali. Contohnya begini, kalau Linda mau beli sepeda motor, datang ke toko sepeda motor mana yang mau dibeli, harganya 10 juta, nanti mau misalnya kita istilahnya jual beli dengan koperasi, maka koperasi akan nanya, mau berapa bulan bayarnya? Oh, mau 5 tahun, maka sebulannya harus bayar sekian. Nah, nanti dibelikan dulu motornya, jual lagi ke Linda. Itu jual beli namanya, ya. Jadi ada musyarakah, mudarabah, kadul hasan dan sebagainya. Model-model begitu diatur oleh syariah secara ekonomi, ya. Dan banyak lagi, itu bisa dipelajari semua. Terus yang kedua, yang paling berat itu memang mengajak teman-teman untuk bisa ikut koperasi. Intinya sederhana aja, cerita aja bahwa persoalan kita udah berat, ini kita harus bersama aja yang dimajukan. Persatuan aja, persatuan itu yang paling penting dulu. Nah, yang mengikat kita 500 perak itu. Nah, gitu. Jadi intinya jangan lihat duitnya dulu lah, karena masalah duit ini yang paling parah kan Pak Edi ya. Masalah duit ini kan pinjam nggak bayar, ini nggak bayar, jadi udahlah, anggap aja uang 500 perak itu menjadi pengikat persatuan kita, kebersamaan kita untuk membangun itu. Nah, nanti juga di situ terbukti berapa orang yang bisa Indah ajak untuk mau begitu. Pak Gus juga gitu, sama. Berapa orang? Nggak usah buru-buru sehari 2 hari ini kan, ini udah berapa umurnya baru sekarang dengar gini kan? Iya kan? Terus sekarang kan dengar begini. Ya, jadi kan udah lama banget ketinggalan kan? Saya aja 10 tahun udah ngerjakan gini tiap Jumat di MUI. Padahal tinggalnya Boyongkoneng, dekat banget. Jalan kaki aja bisa, saya mah dari Cibiru di situ kan, 6:30 pagi-pagi. Tapi makanya kita mulai saja. Kita ini kan aja, siarkan aja. Ya nanti kontak-kontak aja, telepon-teleponan aja. Nanti saya bisa telepon lagi. Tapi yang paling penting motivasi. Ini diambil nanti bahan ini nanti dibantu ya Pak Ede ya. Bahan ini nanti dibagi, nanti diikutin aja. Jadi kalau ada yang tanya, jawab aja. Nah kalau misalnya susah juga jawabnya, kasih ke nomor handphone saya. Tanya nih sama Pak Arsad, sekalian saya mah susah jelasin gitu kan. Atau Anda telepon dulu nanti ngomong sama saya. Saya yang telepon balik lah, ya. Gak usah Lindanya. Saya yang telepon balik nanti. SMS saja saya telepon balik lagi nanti. Jadi kita learning by doing. Ya, setiap saat ada ingat lupa SMS, nanti saya telepon. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada mengganggu pikiran, SMS saja, nanti saya telepon. Mudahnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Edi, ini tadi ada beberapa teman, ini karena sedikit, kalau nanti banyak yang hadir, saya bisa didatangkan lagi ke sini, suruh datang lagi aja ke sini untuk biar semuanya, kalau nanti masih dibutuhkan untuk 1 kali lagi pertemuan ya, kira-kira begitu aja nanti. Tapi lihat situasi aja, kan ini banyak yang nggak datang, lalu ini masih ada beberapa yang perlu kita diskusikan. Pertanyaan Pak Edi itu, kalau bagi hasil itu saya yang mudahnya memberitahu kepada semua orang itu begini. Ada yang pinjam, pasti tanya dulu, buat apa? Iya kan? Kata Pak Edi, istri saya sakit, saya harus ke rumah sakit nih. Jadi pinjam duit untuk biaya rumah sakit. Masa sakit mau dibagi? Ya, jadi nggak ada bagi hasil di situ. Pinjam sekian, kembalikan sekian. Anggota koperasi ya, koperasi syariah. Untuk pendidikan juga begitu. Untuk anak sekolah, pinjam sekian, kembalikan sekian. Tapi ada batasnya. Dari plafon uang kita 100%, misalnya uang kita 100 juta, mungkin 20%-nya untuk yang kegiatan yang semacam itu.
untuk kesehatan. Kalau ada lebih dari 20% yang beredar, ada yang pinjam lagi, maaf, dananya sudah tidak ada. Yang ada itu cuma karena ini tetap ekonomi kan, tetap profit untuk keuntungan kan, untuk bagi hasil. Kalau itu sosial namanya kan. Nah, tapi ketua anggota tidak ada bagi hasil di situ karena pendidikan dan kesehatan tidak dibagi kan gitu. Tapi kalau untuk usaha berapa bagi hasilnya? Wah, saya belum tahu. Nggak apa-apa belum tahu. Tapi kan kalau belum tahu berarti baru mulai usaha. Kalau baru mulai usaha kita hati-hati minjamkan. Nah, untuk apa dan kita pelajari dulu. Tapi yang kita pinjamkan dulu yang sudah usaha. Nah, ini makanya saya bilang sama Pak Agus sudah 3 bulan baru kita diskusi yang begitu tadi, simpan pinjam tadi. Ada satu lagi, kenapa 3 bulan itu membuktikan rajinnya orang nabung, disiplinnya, jujurnya bisa kebukti di situ. Nanti kelihatan. Yang biasanya kenyataan, kalau yang udah malas-malas nabung, nggak usah saja diajak lagi, nggak apa-apa. Biar aja. Akhirnya cari lagi yang lain, untuk 20 orang kan nggak apa-apa. Teman bagus ada berapa ratus, atau berapa ribu. Nggak usah ini kan. Nggak usah mesti di sekitar situ juga, bisa juga teman lain. Enggak juga begitu, bisa juga teman lain kan, nggak ada masalah. Yang penting 20 orang saja. Sama satu kota kabupaten, kalau mau dijadikan badan hukum akte notarisnya, harus satu kota kabupaten. Ada koperasi sekunder itu badan hukumnya koperasi-koperasi, 3 koperasi bergabung. Kalau ini koperasi primer, anggotanya adalah orang per orang. Nah, kalau untuk badan hukum itu, kalau satu kota, mana kotanya? Kok Bukit Tinggi? Di sini tinggal di mana? Hah? Dago. KTP-nya mana? Kumaha orang Bukit Tinggi, KTP-nya Bukit Tinggi, kayaknya tinggal di dia. Itu diganti KTP-nya. Susah dia jadi anggota koperasi di Bandung. Karena Bukit Tinggi KTP-nya. KTP itu untuk badan hukum harus ada. Tapi bisa-bisa ente mah jadi anggota koperasi di Bandung. Bikinnya di Bukit Tinggi. Bisa itu. Ayo jauh, 6 tahun di sini KTP-nya Bukit Tinggi aja. Saya teh orang Bukit Tinggi, tapi nggak aku Sunda, jadi saya bahasa Sunda kemana-mana. jadi orang ini. Ya udah, nanti gitu aja bagus. Kalau misalnya KTP-nya kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi 3 kan, nah itu bisa di provinsi badan hukumnya di notaris. Itu mah jangan dipikirin dulu lah, itu urusan saya nanti saya yang bantuin ngurusinnya, ya nggak usah dipikirin. Yang penting nabung, ajakin 20 orang untuk 500 perak, nanti lapor 3 bulan setelah itu aja dulu. Nanti kita kan nggak, Pak Edi kan kita nggak janjian sama ini udah selesai segala macam, kita kan terus-terusan ini kan jadi anggota KMI kan, ya kan terus-terusan ini. Kita berharap banyak dari bapak-bapak peserta di sini. Saya walaupun disuruh di sini, saya sama dengan Pak Edi itu, sama pengurus KMI juga. Jadi maksudnya kita ingin sekali menyatukan kekuatan ini, dan bahkan mungkin insya Allah kita akan siapkan lagi, angkatan Anda ini menyiapkan lagi untuk tahap kedua ya Pak Edi ya, untuk angkatan berikutnya. Jadi kita akan terus kan begitu, dan kita akan cari juga dari alumni KMI yang lama, kita ajak juga. Azmi juga gitu, nanti kita kalau ada yang ngajak saya ke masjid kemana-mana, tong ditinggali doktorna mau bayar. Jadi jangan, ini dokter Asad mau dibayar berapa nih, amplopnya berapa Pak Edi, kadang-kadang begitu Pak Edi, repot, nggak usah dipikirin. Kalau nggak ada uang, nggak usah bayar. Kalau kota Bandung mas saya bisa jalan sendiri, bisa naik angkot, bisa naik itu bisa. Saya mah, kalau misalnya ke Bukit Tinggi, ke Bukit Tinggi, saya harus nyari duit ongkos dulu pulang pergi kan. Kayak kemarin, ini kenyataan Pak Edi, di Bukit Tinggi, BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, saya Sumatera Barat ngumpul, Ajis dia ngumpul. Parsad katanya bulan apa itu? Oktober pulang ya ke Padang ya. Naon maksudnya saya pulang ke Oktober ke Padang, saya tidak ada niat, nggak pikir-pikir. Saya tanya sekretarisnya, kenapa si Pak Jis ketua bilang itu? Enggak, soalnya Parsad kita mau ada raker. Jadi kalau Parsad pulang waktu Oktober itu, suruh jadi narasumber. Maksudnya mau dibayar ongkos pergi pulang gitu. Ya Allah nanti saya cari duit sendiri lah pulang. Ada duit kan pulang gitu kan. Ajar dari narasumber seluruh BKMT, seluruh Sumatera Barat ngumpul. Jadi nggak usah dipikirin dalam arti ini ya. Tapi kalau memang biasa ada pengawasan, ada ustadz kan, ustadznya bayar 50.000, nah saya harus dibayar 50.000 ganti ustadz gitu. Daripada pusing ngasih duitnya kemana kan, kasih juga ke saya, nggak ada masalah lah untuk itu. Terus kita juga ingin bersama
bisa-bisa tadi kan Pak Edi sudah sampaikan juga bahwa di Istiqamah ini KMI juga diminta untuk bikin koperasi yang baik dan jalankan. Bisa aja nanti Pak Edi setelah ini ada diskusi kecil dengan teman-teman di sini, bisa juga kita pengurus ya dengan teman-teman ini kita mulai aja untuk koperasi. Ya, gitu ya. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Yang berkaitan dengan kerja bagi hasil. Misalnya ini, saya sebagai pengurus koperasi, kemudian ada orang yang minjem dengan alasan dia untuk mengerjakan proyek, kemudian minjamnya cukup besar, misalnya 100 juta, karena saya juga sudah ditawarin jadi ketua koperasi Kelurahan Cipaganti, dan saya masih menolak terus, dan itu asetnya sudah ratusan juta. Saya masih menolak terus karena saya kalau jadi pengurus saya tidak mau dipegang kaki saya. Itu saya pelajari di Cipaganti, masih yang jadi ketua masih dipegangin terus kakinya. Nah, seandainya untuk mengerjakan proyek, ya, terus kita tahu surat-suratnya memang mempunyai keuntungan yang besar. Nah, terus dari keuntungan yang akan didapat, ya, entah itu nanti benar-benar untung atau tidak, gitu. Kan namanya juga masih dalam perencanaan. Apakah kita bisa tentukan lebih dulu atau menunggu keuntungan yang didapat berdasarkan perkiraan itu bagaimana, Pak? Ya itu kan harus cermat dulu ya Pak Edi ya, karena kan yang pertama tentu menyangkut yang akan datang yang belum jelas. Yang kedua yang perlu juga dicermati adalah kalau ini uang koperasi kan bukan uang pribadi, uang banyak anggota. Jadi taruhannya super hati-hati lagi. Terus yang ketiga, kalau secara syariah tidak ada itu yang dibagi yang belum jelas itu. Kan ini belum jelas, nggak bisa dibagi. Karena itu sama juga dengan seperti yang nanam itu ijon itu kan haram itu. Jadi ini pertanian kan langsung dilunasin, tapi nanti panennya udah diambil aja semua orang kan, itu kan nggak boleh secara syariah. Sehingga ada beberapa hal yang memang sangat ketat untuk syariah ini. Nah, tapi khusus untuk yang sudah lazim, misalnya proyek yang sudah lazim itu kan dari pemerintah sudah ada SPK, ada ini udah jelas gininya, itu kan sudah lazim. Lalu jaminannya kan juga kuat dan sebagainya. Jadi kehati-hatian dan sebagainya itu sudah teruji, sudah terbiasa dan sebagainya, itu bisa dibagi hasilkan. Dibagi hasilkan itu gini Pak Edi, misalnya untuk proyek yang sudah jelas dan terbiasa dan memang sangat jarang untuk terjadi kesalahan, itu bisa aja kan tawar-menawar. Misalnya dari yang jelas kalau pinjam itu biasanya begini, pinjam itu pinjam berapa untuk apa, pinjam ini untuk ininya itu dengan pinjam 100 juta kita akan dapat 150 misalnya kan. Nah 50-nya itu yang dibagi, yang 100 itu harus kembali dulu, 50-nya yang dibagi. Dibaginya itu sesuai dengan akad kebersamaan aja, tidak ada ketentuan harus sekian persen, tidak ada. Itu tergantung kepada situasional dari proyek itu sendiri, biasanya begitu. Tapi betul-betul sudah lazim, sudah terbiasa, sudah aman, sudah dan sebagainya, dan itu sangat ketat mempelajarinya. Ya, gitu Pak Edi ya. Cukup? Ada lagi yang mau didiskusikan? Apa tadi itu lupa? Oh ya, sampai hari ini saya belum pernah lihat panduan untuk keuangan masjid ya, maksudnya ya. Tapi lazimnya yang namanya keuangan masjid itu kan diatur oleh pengurus masjid. Nah, yang salah selama ini pengurus masjid itu bagaimana kusa orang saja. Nah, itu salah. Kan itu duit masjid, duit umat, duit banyak orang, jangan diatur oleh satu orang saja. Nah, ini yang repot. Nah, jadi saya sarankan kalau masjid itu ada pengurusnya minimal tentu ada 2-3, lebih dari 3 orang kan.
itu yang menentukan bagaimana pemanfaatan uang. Ini betul ini pertanyaannya. Karena banyak sekali terjadi di lapangan, koperasinya sudah baik, sudah jalan dan sebagainya, duit masjid nagen, diam di sini. Mau pakai ini nggak boleh koperasinya. Karena ini terpisah, ini anggota, ini mah jamaah. Kan tidak semua jamaah jadi anggota koperasi. Kan begitu kan? Tapi karena banyak juga jamaahnya yang jadi anggota koperasi, ngusul, ini pinjamin dan sebagainya. Banyak terjadi yang begitu. Itu salah satu. Yang lebih parah lagi, kalau kekuasaan uang itu, uang umat itu dipegang oleh satu orang. Itu yang salah. Jadi kalau menurut saya menyesuaikan saja dari sistem keuangan yang betul-betul ini duit umat, kita lihat aja. Saya juga melihat banyak juga kejadian di masjid itu sekarang ini pengelolaan uang itu di samping tidak maksimal dan sebagainya, juga banyak juga kesalahan-kesalahan terjadi. Ini juga terjadi di masyarakat, di ormas besar kayak NU Muhammadiyah Presiden itu juga sering juga terjadi. Karena makanya kepemimpinan itu diuji, kepemimpinan itu ditanggungjawabkan. Jadi kalau pemimpin itu tidak amanah, tidak baik, tidak apa dan sebagainya, itu luar biasa hukumannya di Allah itu. Jadi menurut saya, tapi nanti kita bisa diskusi lah nanti kira-kira kalau ada, itu per kasus juga, masjid ini beda, masjid ini beda, masjid ini beda. Sangat variasi sekali sekarang ini. Karena ya mungkin banyak kelemahan juga di kita ini. Kita tidak terbiasa mengelola keuangan yang baik, tidak punya administrasi yang baik, ya tidak belajar dengan baik, ya kan. Amanahnya juga kurang. Jadi banyak. Ada satu hal lagi juga ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, bahwa sudah pernah baca buku Khairul Tanjung, Anak Singkong? Sudah pernah baca? Punya? Saya punya juga. Di situ ada Khairul Tanjung bicara di Munas MUI Pusat 5 tahun yang lalu. Mayoritas umat Islam tapi minoritas dalam bidang ekonomi. Nah, ya, ulangi ya. Mayoritas umat Islam tapi minoritas dalam bidang ekonomi. Ulama harus tanggung jawab. Tadi gituin nama Khairul Tanjung di depan Munas. Atau kaget para ulama nugas korolot gitu kan. Ulama harus tanggung jawab. Di MUI Pusat itu. Sehingga dia jadi dewan pakar juga untuk MUI. Dan kita lihat para ulama kita, ini ulama semua kan. Saya juga ulama yang punya ilmu koperasi kan gitu kan. Nah jadi Anda semua juga harus mulai, nggak bisa tidak. Perbedaan ekonomi ini harus betul-betul disikapi oleh kita semua. Dan satu lagi sejarah yang kenyataan. Saya pertama kali diangkat 10 tahun yang lalu jadi ketua bidang ekonomi umat ini. Setelah saya pikirkan kemana umat, ternyata di masjid. Saya langsung dekati dinas koperasi Ibu Ibarni. Kepala dinasnya saya kenal dekat karena saya berkantor di dinas koperasi Jabar. Saya datangin, Bu, saya ini ada koperasi. Ternyata ada waktu itu sosialisasi koperasi syariah 10 paket. Saya Kota Bandung setahun itu. 10 paket itu untuk 20 orang, jadi 200 orang. Saya langsung sampai bilang sama Bu Barni, Bu, kesiniin semuanya. Wah, Parsad gimana? Masa Parsad minta 10 paketnya ini satu aja, nanti yang lain-lain bagi-bagi ini. Saya ketua ekonomi umat MUI. Sok, sekecamatan bisa saya undang semua ulama. Kaget Bu Barninya. Akhirnya sepakat, 10 paketnya kasihkan saya. Kita undang 200 orang Pak Edi. Ulama. Kenapa ulama? Karena pengurus MUI. MUI Pusat Kota Bandung, MUI Kecamatan, MUI Kelurahan, 200 hadir di gedung di Wastu Kencana, di ruang serbaguna di atas itu. Waktu itu Pak Dada Rosada digantikan oleh Pak Maman, yang sekarang Ketua DKM Ukhuwah, Sekda. Saya moderator, Ibu Ibarni ada, Pak Miftah Farid ada. Ceramah ke 200 ulama. Ulama maksud saya itu pengurus MUI. Tentang koperasi syariah, sosialisasi koperasi syariah. Tidak berbasis masjid waktu itu Pak Edi, baru koperasi syariah aja. Udah selesai kan? Dikasih duit, ongkos, transport, dikasih makan, pulang. Bu Ibarni kan datang ke saya nanyain, Pak Arsad, kira-kira nanti koperasi syariah jadi berapa nih kira-kira? Atau saya 200 orang yang hadir, ada Pak Miftah, ada ini. Pak Dinas yakin jawab 100 mah insya Allah jadi, kan gitu Pak Edi. Kan 200 ulama, 100 mah 2 orang ulama satu koperasi kan yakin lah, bukan satu-satu jadi 100. Jadi tungguan seminggu, sebulan, 2 bulan, enggak satu pun.
Nggak satu pun, Pak. Yang lapor, yang mau jadikan koperasi, nggak satu pun. Saya lapor Pak Mita, Pak ini nggak ada. Ya biar Parsat tahu aja. Biar Parsat tahu aja. Ini. Jadi gimana Pak? Ya udah mulai aja. Mulai gimana Pak? Ya kerjakan aja, niatnya gimana? Pak saya mau basis masjid, tiap masjid bikin. Ya udah jalan aja. Makanya bikin kartu nama banyak-banyak. Itu sekali bikin kartu nama itu 1000, itu enggak 100 bikin 1000 bagiin diangkut ini. Mulai saya tiap Jumat pagi. Kenapa mulai tiap Jumat pagi? Karena para khotib yang dibagi oleh MUI kan dikirim ke masjid-masjid itu ada sekitar 50 orang itu tiap Jumat kan jam 11, jam 10, jam 9 lah dibagi, si Anu ke sana, si Bagus sini, saya ke situ itu kan. Nah, saya pagi-paginya di aula itu kan, di aulanya sebelum Jumatan itu kumpulin. Maksud saya si khotib itu nyampain juga ke masjid-masjid kan. Nggak ada juga tuh Pak Edi, titipin kartu nama teh ke masjid-masjid, titipin di masjid-masjid, nggak ada juga. Belum baca punya kode terakhir. Fotokopi sama saya, bagi-bagi juga selembar, enggak juga. Akhirnya apa yang terjadi? Yang siap saja, banyak juga yang datang kan, banyak juga ini yang ketemu ya ini. Akhirnya tiap Jumat itu kan 6:30, dulu datang sampai 180 orang yang datang tuh seluruh, karena sosialisasinya gede kan, lewat kelurahan MUI, kelurahan dan sebagainya, banyak ceramah. Kalau sekarang yang datang 20 sampai 30 aja, diskusi ekonomi, diskusi koperasi, apa saja yang terjadi di koperasinya dan sebagainya, gitu-gitu aja Pak Edi. Tiap Jumat jam 6:30. Ada yang komplain, Pak Arsad, jangan 7:30 tuh, 7:30 pagi-pagi ting, kan? Ya insya Allah mah nanti suatu saat mas 5:30 habis subuh kata saya. Nah ada, mana ada kita jadi 7:30 jadi pada datang, orang-orang ngomong aja kan, biar aja. Nggak jadi juga, jadi 6:30 saya insya Allah tiap Jumat udah ada di sana. Oke gitu Bapak-Bapak, nampaknya udah pada lemes ini, jadi saya udah diam-diam gini aja udah pada ngantuk. Nggak apa-apalah kita selesaikan aja tahap ini dulu. Tapi yang pasti ini tidak selesai-selesai. Ini berlanjut ya, kita tidak lanjuti terus. Anda bisa diskusi terus sama saya. Itu yang di kartu nama itu mentari. Saya punya simpati juga, punya WA juga, tapi di tas itu. Jadi ada nomor WA-nya juga. Pak Edi juga ada ya. Saya baca-baca aja tadi cara kirim. Nanti kita sama-sama aja diskusi lebih lanjut. Ini kan juga masih terus. Nanti kalau sekali waktu memang agak banyak dan memang tolong sampaikan ini dulu ke teman-temannya yang nggak datang ya, mohon maaf ya berarti ya, saya kasih tahu itu juga yang kasih tahu teman-temannya yang nggak datang cerita tentang ini sebisa-bisa aja ceritanya. Nanti kalau ada yang masih banyak tanya, suruh tanya aja ke saya juga nggak apa-apa. Cukup Bapak Ibu, Pak Edi, cukup Pak Edi. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terlebih terkurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.